Premier League musim ini sedang berada di fase paling puitis sekaligus menyiksa. Arsenal masih memimpin dengan 64 poin, namun Manchester City membayangi dengan selisih 5 angka plus 1 tabungan laga. Di atas kertas, Arsenal punya jalur lebih ramah karena hanya akan bertemu tim papan bawah seperti Wolves dan Burnley. Logikanya, 9 poin aman di tangan, tapi kita tahu tim yang sedang sekarat di zona degradasi seringkali punya taring paling tajam saat terdesak. Titik nadir persaingan ini adalah di Etihad Stadium pada pekan ke-33. Ini bukan sekedar laga, tapi penentuan nasib. Jika Arsenal mencuri poin, mahkota juara makin dekat. Namun, jika City berjaya, momentum akan berbalik arah. Sementara itu Manchester United asuhan Michael Carrick mengintip dari balik bayang-bayang. Tanpa gangguan kompetisi Eropa, United punya kemewahan rotasi untuk menyapu laga sisa. Meski nasib mereka tetap bergantung pada terpelesetnya dua rival di atas. Di liga sekejam ini, konsistensi adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada sekedar keunggulan poin. Di berita selanjutnya, Santiago Bernabeu berubah menjadi ruang duka yang dingin setelah kekalahan 1-0 dari Getafe. Hasil ini membuat Barcelona kini melenggang nyaman dengan keunggulan 4 poin. Siulan pedas publik tuan rumah tak lagi hanya menyasar pemain, tapi sudah merambat hingga desakan mundur untuk sang presiden. Suasana ruang ganti pun dikabarkan hancur total, penuh ketidakberdayaan dan rasa pedih yang mendalam. Informasi dari internal tim menyebutkan bahwa para pemain merasa kini hanya tersisa Liga Champions untuk dikejar. Pernyataan ini seolah menjadi pengakuan bahwa perburuan La Liga sudah tamat, meskipun secara matematis peluang masih ada. Namun, mencari perlindungan di kompetisi Eropa pun bukan perkara mudah bagi Madrid. Mereka sudah ditunggu Manchester City di bagan yang dihuni tim-tim kolektor 31 gelar Eropa. Saat optimisme hilang, Real Madrid kini hanya bisa berharap pada magis tersisa untuk menyelamatkan musim mereka agar tidak berakhir menjadi tragedi total. Assalamualaikum tiga besar. Tolong kabarkan pada dunia, jika ada tim dengan 9 nyawa yang hobi merusak mental rival, Manchester United adalah jawabannya. Di bawah dinginnya kendali Michael Carrick, setan merah meroket ke papan atas sejak mematenkan DNA Carrick Ball yang anti kalah. King MU resmi pulang ke habitat aslinya setelah taktik spam crossing ke Benjamin Sesko sukses menghancurkan tembok low block Crystal Palace. Jika ada yang bilang boleh begadang asal timnya jago, kalimat itu harus direvisi. Boleh begadang asal timnya itu King MU. Transisi dari era Ruben Amorim yang kaku kini berubah menjadi romansa yang mengerikan. Carrick pulang ke rumah lamanya membawa kebebasan yang mematikan. Puncaknya di menit ke-28, meski sempat kecolongan gol cepat, United tak sedikit pun panik. Carrick menunjukkan manggisnya dengan meminta Matheus Cunha merusak struktur lawan dari sayap. Hasilnya, penalti dingin Bruno Fernandes dan sundulan maut Big Ben Benjamin Sesko di menit akhir membuat Old Trafford meledak. Kemenangan ini resmi menggeser Aston Villa dengan rekor unbeaten terpanjang di 2026. Bagi Carrick, sepak bola itu sederhana, beri pemain kebebasan maka kemenangan akan datang sendiri. Di berita selanjutnya, beralih ke sudut lain London, di mana bola mati kini terasa lebih magis sekaligus krusial. Derby London antara Arsenal dan Chelsea harus ditentukan lewat adu kesaktian tendangan sudut. Di Emirates, Arsenal memperlihatkan siapa raja bola mati dan penguasa London sesungguhnya. William Saliba membuka jalan kemenangan lewat sundulannya, sebelum Chelsea sempat menyamakan kedudukan akibat gol bunuh diri Hinkapie. Namun saat laga terasa buntu, Jurin Timber muncul sebagai pahlawan setelah memanfaatkan umpan terukur Declan Rice. Kapten Chelsea, James, mengakui betapa sulitnya menghentikan Arsenal dalam situasi bola mati, menyebut meriam London sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Statistik mencatat Arsenal sudah mencetak 16 gol dari tendangan sudut, menyamai rekor sejarah Liga. Meski Arteta mengakui performa timnya sempat di bawah standar, kemenangan tetaplah kemenangan. London tetap berwarna merah dan 3 poin ini krusial untuk menjauh dari kejaran Manchester City. Juventus akhirnya harus pamit dari Liga Champions setelah kalah agregat 5-7 dari Galatasaray. Meski menang 3-2 di leg kedua, perjuangan habis-habisan si Nyonya Tua selama 120 menit tetap menemui ujung yang menyesakkan. Bermain agresif sejak awal demi mengejar defisit gol, Manuel sempat membuka harapan lewat penalti di menit ke-37. Keadaan sempat memihak Juventus saat bek lawan, Kelly, diusir wasit di awal babak kedua. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan pasukan Luciano Spalletti untuk mencetak gol melalui Federico Gatti dan Weston hingga agregat menjadi imbang 5-5. Namun, di babak tambahan waktu, Dewi Fortuna berpaling.
Galatasaray justru berhasil mencuri 2 gol pemutus asa lewat Victor Osimhen dan Baris Yilmaz. Walau harus tersingkir Public Alliance, Stadium tetap memberikan apresiasi tinggi atas kegigihan Juventus yang bertarung hingga tetes keringat terakhir. Beralih ke berita selanjutnya, Real Madrid resmi mengamankan tiket babak 16 besar setelah membungkam Benfica 2-1 di Santiago Bernabeu. Lolos dengan agregat 3-1, Los Blancos membuktikan kelasnya sebagai penguasa Eropa meski tampil tanpa Kylian Mbappe. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Rafa Silva, Madrid langsung merespon cepat 2 menit berselang melalui tembakan terukur Tchouaméni. Bintang kemenangan malam itu kembali jatuh ke tangan Vinicius Junior. Setelah terus meneror pertahanan lawan, Vinicius mencetak gol penentu lewat skema serangan balik cepat di menit ke-80 dan merayakannya dengan selebrasi tarian ikonik. Laga ini juga diwarnai pesan kuat solidaritas melawan rasisme dari supporter Madrid sebagai dukungan bagi sang penyerang Brazil. Meski bek Raul Asensio sempat dilarikan ke rumah sakit akibat benturan leher, Madrid tetap tampil dominan dan mempertegas status mereka sebagai favorit juara musim ini. Manchester United di bawah Michael Carrick seolah sedang mempraktekkan seni menang dengan cara yang paling efisien atau mungkin paling hemat tenaga. Bertandang ke Goodison Park, duel melawan Everton ini awalnya berjalan dengan tempo yang begitu santai, seolah kedua tim sedang menikmati sore yang membosankan tanpa ambisi. Babak pertama berakhir hambar, meski Amad Diallo sempat mencoba mencuri perhatian. Namun, drama sepak bola selalu punya cara untuk bangun dari tidurnya. Perubahan taktik Carrick dengan memasukkan Benjamin Sesko menjadi kuncinya. Melalui sebuah skema serangan balik yang rapi, Matheus Cunha mengirim bola ke sayap kanan, di mana Bryan Mbeumo memberikan umpan presisi yang diselesaikan dengan dingin oleh Sesko. Skor 1-0 sudah cukup bagi Setan Merah untuk mencuri 3 poin. Chelsea yang musim ini belanja pemain seperti sedang borong sembako, ternyata harus rela kursinya di posisi keempat ditarik paksa oleh MU. Kini, United nangkring di zona Liga Champions dengan 48 poin, meninggalkan Chelsea yang harus gigit jari karena tergeser ke bawah. Sementara bagi Everton, kekalahan ini membuat mimpi ke Eropa terasa makin jauh, seolah mereka sedang mengejar bayangan yang tak tersentuh. Berita selanjutnya, kabar dari Spanyol ini bukan sekedar rumor, tapi ledakan emosional. Diego Simeone dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal untuk menahkodai Inter Milan musim depan. Jika ini terjadi, maka era monumental selama 16 musim di Atletico Madrid akan resmi berakhir. Simeone bukan sekedar pelatih di sana, dia adalah nyawa yang memberikan 8 trofi dan mengubah wajah Atletico menjadi raksasa yang disegani. Namun, romansanya di Madrid mulai terasa dingin setelah mereka tertinggal jauh dari Barcelona. Spekulasi kepindahannya kian liar mengingat gaji Simeone yang selangit, yakni mencapai 40 juta euro per tahun, sebuah angka yang bisa membuat struktur gaji di Serie A bergejolak hebat. Tapi bagi Inter, ini adalah soal kepulangan sang pahlawan. Simeone pernah menyatakan secara terbuka bahwa suatu hari nanti ia akan kembali ke Inter karena ia meninggalkan kesan luar biasa di sana sebagai pemain. Hampir 3 dekade berlalu, dan kini takdir seolah sedang merajut jalan pulang bagi El Colo untuk menanamkan mental juaranya di Giuseppe Meazza. Tahta London Utara kini punya pemilik tunggal yang sah, Arsenal. Dalam drama bertajuk Derby London Utara di markas Tottenham, Meriam London tampil begitu puitis sekaligus mematikan. Skuad asuhan Mikel Arteta pulang dengan kemenangan telak 4-1 yang membuat publik tuan rumah terdiam 1000 bahasa. Panggung utama malam itu menjadi milik 2 bintang baru, Eze dan Victor Gyökeres, yang masing-masing mengemas brace. Meski Spurs sempat membalas lewat aksi individual Randal Kolo-Muani, dominasi Arsenal di babak kedua tak terbendung. Gyökeres menunjukkan mengapa ia adalah kepingan puzzle yang hilang lewat gol jarak jauhnya yang menghujam gawang lawan. Kemenangan ini bukan sekedar 3 poin, ini adalah pernyataan perang kepada Manchester City. Dengan koleksi 61 poin, Arsenal kini memimpin 5 angka dari kejaran Pep Guardiola. City patut ketar-ketir karena Meriam London saat ini sedang dalam mode paling stabil dan sulit untuk dijinakkan. Beralih ke berita selanjutnya. Tentu saja, kabar yang bikin kita auto excited. Chelsea berpeluang besar kembali menyapa rumput Indonesia. Sinyal ini muncul setelah pertemuan hangat Presiden RI Prabowo Subianto dengan pemilik The Blues, Todd Boehly. Kabar gembira ini dibocorkan oleh Menteri Rosan Roslani yang menyebut bahwa Boehly berjanji akan memboyong Chelsea untuk melakoni laga persahabatan di tanah air. Meski saat ini tim asuhan Liam Rossonior masih berjuang mengamankan zona 4 besar Premier League dan melaju ke babak 16 besar Liga Champions, jeda pramusim Juni sampai Agustus 2026 menjadi waktu paling logis bagi kedatangan mereka. Tentu saja jangan berharap skuad lengkap karena adanya bentrokan jadwal dengan Piala Dunia 2026.
Namun, romansa kunjungan terakhir tahun 2013 silam tampaknya akan segera terulang. Inilah sepak bola, di mana rivalitas tetap membara di lapangan, namun diplomasi mampu membawa bintang-bintang dunia ke pelukan Ibu Pertiwi. Akankah janji ini terwujud secara nyata? Kita tunggu saja perkembangannya.